Santapan Harian Jumat 2 Juli 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Kitab Yesaya pasalnya yang ke-52, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguatkan hati kami, mengubah hati kami agar lebih taat kepada firman-Mu. Dalam Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Yesaya 52 ayat 1-12. Terjagalah, terjagalah. Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Kebaskanlah debu daripadamu, bangunlah, hai Yerusalem yang tertawan. Tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hai putri Sion yang tertawan. Sebab beginilah firman Tuhan. Kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dahulu umatku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Lalu Asyur memeras dia tanpa alasan. Tetapi sekarang, apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan. Umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan, dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara. Ya, aku. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh, kamu tidak akan buru-buru keluar, dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Sahabat Santapan Harian, pembebasan dari dosa dan akibatnya disebut keselamatan dalam iman Kristen, yakni penyelamatan jiwa dari dosa dan kematian kekal sebab upah dosa adalah maut.
Allah menghendaki umat yang berdosa diselamatkan sebab keselamatan bersumber darinya. Nabi Yesaya diperintahkan untuk bernubuat tentang keselamatan bagi umat Tuhan yang berada dalam hukuman, bahwa sudah waktunya bagi mereka menerima keselamatan itu yang bersumber dari Tuhan Allah sebagai bukti kuasa-Nya. Dengan pemberian keselamatan, umat Tuhan dibebaskan dari kekuasaan yang kejam dan penuh hujatan terhadap Tuhan agar mereka mengenal Tuhan. Datangnya keselamatan bagi umat Allah ditandai dengan kabar damai sejahtera bahwa Allahmu itu Raja, atau Allah telah datang untuk memerintah sebagai Raja. Allah memberikan jaminan bahwa keselamatan adalah anugerah bagi miliknya yang telah ditebus dan harus disambut dengan baik. Allah menyelamatkan umatnya. Dia memimpin, menyertai, menjaga, dan membebaskan umatnya. Lalu, bagaimana sikap penerima keselamatan? Allah memerintahkan umatnya bersikap aktif merespons anugerah keselamatan yang telah diterima. Sikap aktif orang yang telah menerima keselamatan diwujudkan melalui tindakan konkret, yaitu hidup benar. Tidak memberi kesempatan lagi terhadap dosa, dan menjaga hidup yang sudah diselamatkan dari hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Sang Pemberi keselamatan. Sebagai orang percaya, seharusnya kita menghargai karya keselamatan Allah bagi kita dengan bertekad untuk hidup benar dan melakukan segala kehendak Allah. Apakah sebagai umat Allah kita bersedia bertobat dari segala perbuatan dosa? Bersediakah kita mengakui kesalahan terhadap diri sendiri, sesama manusia, terutama kepada Allah sebagai sumber keselamatan? Kita perlu memohon agar Allah senantiasa memimpin kita menjalani hidup dan melakukan semua kehendak-Nya di dalam keluarga, gereja, masyarakat, dan lingkungan. Mari kita berdoa. Kelimpahan kasih-Mu menjadi sungai yang segar dalam hidup kami, yang menghapus dosa-dosa kami, serta membuat hidup kami benar. Air hayat mulia, puaskanlah kami, sehingga Engkau selamanya memenuhi batin kami. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami memohon. Amin.